Kali ini gua bakal bahas manhwa yang tidak kalah menarik dari yang pernah gua bahas sebelumnya, berjudul Swordmaster Youngest Son. Gimana? Sudah tidak sabar bukan? Baiklah, ayo kita let's go. Di dunia yang dipenuhi dengan perang, penjajahan dan perbudakan, ada sebuah klan yang sangat disegani dan mengendalikan hampir separuh dunia. Klan Ronkandel, sebuah klan yang terkenal akan swordsmanship-nya. Karena semua orang yang ada di Ronkandel semuanya diberkahi bakat dan tubuh luar biasa sebagai pendekar pedang. Dan di klan overpower itu tumbuhlah seorang anak bernama Jin Ronkandel. Saat ritual selection, di mana para anak-anak yang baru lahir dibiarkan memilih sebuah pedang di kuburan para sesepuh klan, Jin memilih pedang Barisada, pedang milik leluhur kepala klan Ronkandel. Mulai saat itulah, Jin pun dianggap sebagai anak yang mungkin akan melanjutkan takhta klan Ronkandel. Kejayaan pasti menyertainya di masa depan. Namun faktanya, takdir bukanlah makanan warteg yang bisa dipilih sesuka hati. Karena setelah beranjak dewasa, rupanya Jin tidak punya bakat berpedang sedikit pun. Bahkan ia tidak lebih hanya jadi bahan bulian. Ya meski dia anak kepala klan, tapi di klan Ronkandel status nggak berlaku boy. Kalau kau nggak kuat, kau mati. Merasa frustasi dengan nasibnya di klannya sendiri, Jin pun memutuskan membuang nama Ronkandel dan pergi ke dunia luar untuk melanjutkan kehidupannya yang baru. Dan sejalan dengan berjalannya waktu, Jin bertemu dengan seorang wanita yang mengajarinya tentang magic. Dan justru Jin sangat berbakat di bidang yang seharusnya terlarang di Ronkandel, yaitu magic. Alasan kenapa seorang Ronkandel dilarang mempelajari magic itu akan gua jelasin nanti. Kita lanjut dulu. 3 tahun berlalu, sekarang Jin udah menemukan jalan ninjanya. Tiap hari waktunya ia habiskan bereksperimen dengan sihir. Namun pas lagi asik merumus nomor togel, tiba-tiba Jin merasakan sensasi kegelapan pekat yang membuatnya merinding. Saat itu muncullah sosok misterius yang mengaku dirinya sebagai The God of Shadow Solderat. Waktu itu Solderat bilang ia ingin menawarkan sebuah kontrak kepada Jin. Jika Jin mau menerimanya, maka bukan hanya kekuatan Shadow, tapi kekuatannya menghambat bakat Jin juga bakal hilang. Hah? Kutukan? Aku punya kutukan apa? Tanya Jin. Hoho, jadi kau belum mengetahuinya ya? Blade Illusion. Kutukan itu akan menekan bakat seorang swordman. Entah siapa yang kau buat marah sampai dia menanamkan kutukan itu padamu. Tapi ku yakin Ronkandel sepertimu selama ini cukup tersiksa bukan? Akan kuhancurkan kutukan itu. Mulai sekarang jadilah yang terkuat. Aku akan mengawasimu. Setelah membantu Jin melepaskan kutukannya dan mendapatkan kontrak Jin, Solderat pun menghilang. Dan sebaliknya, Jin juga segera mengambil pedang dan pergi keluar untuk memastikan kebenarannya. Dan ya, Jin benar-benar merasakan sensasi berpedang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi tunggu, tanpa sepengetahuan Jin, dari kejauhan ada sekelompok orang berbaju jirah besi sedang memantaunya. Tidak diketahui mereka siapa, tapi tidak lama kemudian setelah mereka melihat teknik berpedang Jin, entah apa yang terjadi, Jin terlihat sekarat tertimbun reruntuhan rumahnya. Jin tak mampu mempertahankan kesadarannya lagi, dan secara perlahan ia pun menutup matanya. Dan setelah beberapa saat kemudian, Jin kembali membuka matanya. Tapi yang bikin bingung, Jin bukan berada di akhirat. Ia malah melihat ada orang-orang dari klan Ronkandel di sekelilingnya. Jin pastinya kaget dong. What? Di mana aku? Kok ada pedang Barisada di hadapanku? Bukankah ini ritual selection? Apakah aku kembali ke masa lalu? Jin mendekati pedang Barisada, kemudian bersumpah dalam hati. Cih, siapapun yang memberiku kesempatan kedua ini, terima kasih. Kali ini pasti akan kumanfaatkan dengan bijak. Yap, Sans pun berpindah ke sebuah kastil, di mana disinilah Jin sekarang berada. Kastil Storm. Itu adalah sebuah tempat khusus untuk menampung Ronkandel yang berusia 1 tahun. Dan ketika umur mereka nanti mencapai 10 tahun, barulah mereka akan dipindahkan ke kediaman utama. Intinya semacam tutorial lah. Saat itu, terdengar teriakan seorang pelayan, yang mana itu diakibatkan karena ia melihat ada bangkai seekor burung di dalam kastil.
Jin menebak satu-satunya yang bisa melakukan hal sadis ini di dalam kastil Storm hanya ada 2 orang, yaitu kakak kembarnya Haetona dan Daytona. Dan diketahui motif mereka melakukan itu semata-mata cuman untuk menakut-nakuti Jin. Mengetahui motif mereka merenggut nyawa burung hanya karena hal receh seperti itu, Jin pun tak kuasa menahan amarahnya dan tanpa banyak bacot mengajak mereka berkelahi hingga membuat Haetona dan Daytona babak belur. Tapi nahas, rupanya baku hantam tadi disaksikan oleh tangan kanan pemimpin klan Ronkandel. Dia bernama Khan. Ketika Khan mau membawa Tona bersaudara ke dokter, Jin melarangnya. Jin meminta Khan mengikutinya. Jin menyuruh Khan meletakkan Tona bersaudara yang sedang pingsan di samping kuburan burung yang mereka bunuh. Dan Khan yang melihatnya tentu sedikit mengeri, boy. Khan bertanya, "Tuan muda, apakah Anda yakin meninggalkan mereka di sini? Hujan deras loh, petirnya akan semakin besar." Jin menjawab, "Khan, aku hanya mengajarkan pada kakak-kakakku bahwa mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat." Khan hanya bisa nurut, boy, karena keberadaannya di sini cuman sebagai pengawas, tidak lebih. Setelah kejadian ini, Khan memutuskan menemui pemimpin klan untuk melaporkan sesuatu hal penting. Dia melihat Jin menggunakan semacam energi aneh di perkelahian sebelumnya. Pokoknya bukan mana atau aura. Jin yang menyadari Khan mau melapor ke ayahnya tidak terlihat takut sama sekali. Soalnya ini memang termasuk skrip yang memang ia rencanakan. Singkat cerita, laporan Khan sudah sampai ke telinga pemimpin klan, yaitu Chiron Ronkandel. Chiron memerintahkan agar Khan segera mengumpulkan pasukan, termasuk para ahli waris, yaitu para kakak-kakak Jin. Ia akan menemui Jin beserta mereka. Di sini semuanya pasti bingung. Kenapa ayah tiba-tiba mau bertemu anaknya yang masih berada di kastil Storm? Ini belum pernah terjadi. Pasti mereka pun bertanya-tanya, hal apa sih yang dilakukan adik mereka hingga membuat Chiron bergerak? Singkatnya, Chiron beserta pasukan telah tiba di kastil. Pertama-tama, Chiron memanggil si kembar Tona, kemudian ditanyai apa kesalahan mereka di perkelahian sebelumnya. Tona bersaudara menjawab, "Kami tidak melakukan sesuatu yang salah. Jin menyerang kami duluan menggunakan kekuatan aneh semacam magic." "Ayah, bukankah magic dilarang?" "Cukup, berhenti bicara. Apakah itu artinya kalian menganggap magic lebih hebat dari Swordman?" "Anak-anakku, dengarkan ini. Kalian tidak akan selamat di Ronkandel jika seperti itu. Sekarang panggil Jin kemari." Yaps, Jin pun masuk menghadap Chiron. Kemudian juga ditanyai dengan pertanyaan yang sama. Dan Jin menjawab dengan penuh kebanggaan. Ia menghajar Tona bersaudara karena sebuah balas dendam. Dan tepat setelah Chiron mendengar jawaban Jin, Chiron menyuruh semua orang keluar meninggalkan ruangan. Ia ingin bicara secara pribadi. Ho, ngobrol dengan ayah ya. Adik bungsuku ternyata boleh juga. Kita berfokus ke obrolan Chiron dan Jin. Di sini tanpa banyak basa-basi. Kekuatan aneh apa yang dimaksud si kembar Tona? Jika itu magic seperti yang dikatakan kakakmu, jangan harap kau bisa lolos dari masalah ini, tanya Chiron. Jin merasakan hawa keberadaan mencekam yang sangat pekat, yang seolah-olah memaksanya agar tidak berbohong. Dalam hati Jin berkata, "Chiron Ronkandel, manusia terkuat abad ini. Dulu dia manusia biasa, tapi setelah mencapai level demigod, dia kehilangan semua perasaan manusiawinya. Untuk orang sepertinya, kebohongan rasanya hanya akan menjadi malapetaka bagiku." Sadar akan situasinya, Jin pun mengatakan semuanya dengan jujur. Jin menunjukkan energi shadow yang diberikan Solderat kepadanya. Dan sontak ketika Chiron melihatnya, ia pun terkejut. Ternyata Chiron telah mengetahui kalau energi yang Jin tunjukkan berasal dari Solderat. Soalnya ternyata boy, Dewa Solderat itu sendiri adalah bagian sejarah klan Ronkandel. Jauh di masa lalu, patriark pertama yaitu Temar Ronkandel merupakan seorang kontraktor Solderat. Nah, mendengar cerita Chiron barusan yang menceritakan betapa sakralnya keberadaan Solderat, Jin pun iseng nanya, kalau ayahnya baku hantam dengan Solderat, kira-kira siapa yang lebih kuat di antara mereka? Entahlah, ayahmu ini belum pernah bertemu dengan seorang dewa atau melawannya, jadi aku tidak tahu. Tapi sepertinya itu menarik, kata Chiron. Hah?
Gile, padahal aku cuman bercanda loh. Sungguh jawaban yang benar-benar cocok untuk pria terkuat, kata Jin dalam hati. Terakhir, Chiron bertanya, mau Jin gunakan untuk apa kekuatan besar itu nanti? Jin menjawab, untuk klan Ronkandel. Seketika Chiron pun ngakak. Setelah apa yang kau lakukan pada saudaramu, apakah aku akan percaya itu? Jawab dengan jujur, tanya Chiron. Tak ada celah menyembunyikan tujuannya lagi. Tanpa keraguan, Jin bilang ia akan menggunakan kekuatan Solderat tentu untuk dirinya sendiri. Dan anehnya, bukannya marah, Chiron malah menyukai keputusan Jin. Bagus nak, mulai dari sekarang aku akan mengawasimu. Setelah mengatakan itu, Chiron pun pergi. Adegan berpindah ke depan gerbang. Di ketika Jin mengantar kepergian rombongan patriark, ia dihampiri oleh kakaknya bernama Mary. Dan Mary memberikan hadiah perpisahan singkat kepada Jin. Mary bilang ia berharap Jin segera cepat-cepat bertambah kuat. Jin tentunya saat itu masih bingung apa sih maksud kakaknya. Tapi ketika membuka kado pemberian Mary yang ternyata berisikan sebuah barang langka, yaitu jantung Phoenix, Jin pun menyadari dengan penuh kesadaran tujuan kakaknya memberikan hadiah ini. Mary Ronkandel, atau dunia luar menyebutnya The Southern Mad Demon, wanita gila dari selatan. Jin ingat betul kepribadian kakaknya bernama Mary ini boy. Pokoknya brutal parah. Jadi bisa disimpulkan, cepatlah bertambah kuat agar aku bisa melawanmu. Itu maksud terselubungnya. Anjir, suka nih gua karakter modelan begini. Singkat cerita, pelayan pribadi Jin bernama Gili menghidangkan jantung Phoenix tadi. Namun di situ Tona bersaudara ingin minta lah, tapi nggak ada yang gratis di dunia ini. Oke, Jin akan memberikan mereka bagian, tapi mereka harus melakukan satu perintah Jin dulu, menggali sebuah jalan bawah tanah di bawah Kastil Strom. Yaps, demi mencicipi jantung Phoenix, Tona bersaudara mau melakukan perintah Jin. Namun setelah mereka menyelesaikan dan meminta upah yang dijanjikan, apa yang terjadi boy? Jin hanya menyisakan 2 sendok saja. Jin menjelaskan, ia memang berjanji ngasih bagian jantung Phoenix kepada mereka, cuman ia nggak ada bilang seberapa banyak, jadi ya impas aja gitu. Singkatnya, Jin pergi ke jalan bawah tanah yang digali oleh Tona bersaudara tadi. Di sana ia menemukan sebuah pintu rahasia yang hanya bisa terbuka jika Jin mengatakan kata sandinya, yaitu pinjam dulu 100 Tuan Murakan, besok ku ganti. Siapa Murakan? Kenapa Jin harus menyebut namanya untuk membuka pintu? Sabar, nanti kalian akan tahu aja kok. Lanjut dulu. Ketika pintu terbuka, terlihat rupanya ruangan ini adalah perpustakaan rahasia klan Ronkandel yang berisikan banyak sekali buku seni berpedang. Tetapi pas di tengah perpus, ada sebuah lap yang di dalamnya terdapat seseorang yang sepertinya sudah tertidur sangat lama. Di situ tertulis, dia adalah Black Dragon Murakan, sang penjaga Ronkandel. Jujur, Jin sangat penasaran, tapi untuk saat ini ia mau fokus mempelajari buku-buku penting dulu. Setelah menyalin banyak buku, Jin kembali ke kamarnya untuk membaca semuanya. Kenapa repot-repot menyalin? Kan bisa dibawa aja. Gak bisa boy, itu karena ada aturan yang tidak memperbolehkan hal tersebut. Namun saat itu, ketika lagi fokus membaca, tiba-tiba Jin merasakan ada hawa keberadaan di ruang perpus. Untuk kemudian Jin pun langsung mengeceknya ke bawah. Dan di sana Jin dikejutkan dengan munculnya Murakan di depan pintu. Di sini Jin pastinya panik dong. Tapi ia mencoba tetap tenang, karena menurut Jin, asalkan ia bersikap sopan, menurutnya Murakan gak bakal menyakitinya. Karena Murakan tuh dikenal sebagai penjaga Ronkandel. Saya Jin Ronkandel, menyambut kembali sang penjaga klan. Tetapi tak diduga, sambutan Jin malah membuat Murakan marah. Hah? Penjaga satpam? Sejak kapan makhluk agung sepertiku ini kalian panggil sapam? Bedebah Ronkandel, sialan. Terlepas dari rasa marahnya, Murakan bertanya, "Hei kau bocah, kenapa aku mencium energi yang tidak asing padamu?" Waktu itu Jin tentu bingung. Hah? Energi? Apa yang kau maksud tentang ini? Jin menunjukkan kekuatan Solderat, dan Murakan yang melihatnya seketika tersungkur lesu. Bangsat kau Solderat, kau menyuruhku menjaga seorang bocah.
Murakan pun mulai menjelaskan, aku akan memberitahumu detailnya nanti, tapi pikiranku lagi linglung. Jadi sekarang intinya aja, aku punya janji dengan Solderat untuk melindungi kontraktornya. Ya anggap aja aku semacam Guardian Dragon lah. Bocah, beritahu siapa namamu. Aku adalah anak ke-13, Jin Ronkandel. Yaps, mulai dari sinilah awal mula terbentuknya ikatan antara Jin dan Murakan. 1 bulan berlalu sejak bangkitnya Murakan. Jin sedikit demi sedikit mulai mengenal Murakan yang sebenarnya. Terlepas dari masa lalunya yang keren, ada satu fakta yang membuat Jin kaget, yaitu Murakan tergila-gila dengan pai strawberry. Waktu itu Jin bertanya, kan Murakan adalah sahabat karib Tenmar, sang patriark pertama Ronkandel. Nah, di sini Jin ingin tahu seberapa kuat si Tenmar pas masa seusia dirinya. Kuatan mana kira-kira ia dengan Tenmar? Sebelum menjawab, Murakan menanyakan apa alasan Jin menanyakan hal itu. Jin menjelaskan ia adalah keturunan Ronkandel sekaligus yang termuda dari 13 bersaudara. Mendengarnya, seketika Murakan pun paham. Bocah, jangan murung gitu dong. Jika kau ingin banget tahu perbandinganmu dengan Tenmar, baiklah, akan kuajarkan sebuah skill padamu. Kalau kau bisa menguasainya kurang dari 1 tahun, ada kemungkinan suatu hari kau bisa melampaui leluhurmu. Bla 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 bla. Setelah panjang lebar menjelaskan mekanisme dasar skillnya, Murakan harus terkesima melihat Jin langsung bisa melakukan apa yang ia perintahkan. Cih, rupanya Solderat emang gak salah pilih kontraktor ya. Baiklah, karena Jin udah tahu dasar-dasarnya, tanpa banyak bacot Murakan pun langsung menunjukkan skill yang ia maksudkan tadi, Spiritual Release. Tepat ketika itu, Purpose bergetar, terlihat semua bayangan terhisap ke Murakan. Di sisi lain, Jin yang menyaksikan fenomena ini hanya bisa merinding kagum. Sense berpindah ke hutan belantara, di mana di sini kita diperlihatkan anak tertua Ronkandel, yaitu Luna Ronkandel, habis menyelesaikan misinya menyapu bersih monster hutan. Lalu di situ ia bertanya kepada bawahannya, kira-kira apa ya hadiah yang cocok untuk anak berusia 9 tahun. Adegan berpindah kembali ke Kastil Strom. Saat itu Jin terlihat mengantar kepergian Tona bersaudara. Sedikit penjelasan, ketika seorang Ronkandel mencapai usia 10 tahun, mereka akan ditransfer ke kastil utama. Di sanalah kehidupan sebenarnya akan dimulai. Nah, tak lama setelah kepergian Tona bersaudara, Jin saat ini merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Tapi di suasana bahagia itu, Khan datang untuk memberitahu bahwa ada seseorang yang datang berkunjung. Yap, orang itu Luna Ronkandel. Seketika Jin pun terkejut. Singkatnya Jin pun menemui kakaknya. Di situ Jin terlihat agak gugup. Soalnya ini merupakan kali pertama ia bertatap muka secara langsung dengan Luna. Bahkan di kehidupan sebelumnya ia nggak pernah. Melihat wajah adiknya pucat, Luna bertanya, ada apa? Apakah Jin lagi sakit? Jin belak-belakan bilang, ia lagi gugup. Sehingga Luna yang mendengarnya langsung bad mood boy. Ia datang dengan baik-baik, tapi adiknya malah takut padanya. Di sini Luna pun sadar kalau Jin tuh tetaplah Ronkandel. Jadi wajar kalau anak sekecil itu was-was ke dia, karena itu memang udah sifat alamiah orang yang berdarah Ronkandel. Ketika itu Luna pun menegaskan, di sini dan seterusnya ia nggak ada niatan jahat sedikit pun kepada Jin. Justru Luna mengajak Jin agar jangan melibatkan diri pada perebutan takhta. Ia tidak ingin Jin menderita hanya karena tradisi keluarga. Di sini Jin percaya kata-kata itu real dari lubuk hati Luna, bukan untuk menyingkirkannya dari kompetisi. Soalnya Luna tuh bisa dikatakan adalah kandidat terkuat dari semuanya, tapi dia malah menolak menjadi penerus kepala klan. Jadi bisa disimpulkan Luna tuh ingin Jin mengikuti jejaknya agar Jin tuh bisa hidup bahagia gitu. Namun Jin mengatakan, maaf kakak, aku menghargai niat baikmu, tapi aku tidak bisa. Sebelumnya ada orang yang pernah mencoba menanamkan kutukan untuk membunuhku, jadi aku tak bisa mundur lagi. Tepat setelah Jin mengatakan itu, tiba-tiba aura pekat meliputi seisi ruangan hingga udara menjadi sedikit sesak. Aura mencekam itu dipancarkan oleh Luna. Hah? Siapa yang melakukan hal menjijikan itu di Kastil Strom? Jin, katakan padaku siapa pelakunya. Aku berjanji akan segera membawakan kepala si bangsat itu. Tetapi untungnya Jin menjawab saat ini ia juga belum tahu.
Luna memeluk erat Jin, kemudian memberikan Jin sebuah kalung. Luna bilang, jika Jin merasa ia berada dalam bahaya yang tidak bisa diatasi, hancurkan kalungnya, maka Luna akan membantu Jin dimanapun Jin berada. Oke lah, karena Luna nggak bisa berlama-lama, soalnya ia punya banyak urusan, Luna pun izin pamit lagi. Singkatnya 1 tahun berlalu, hari ini adalah tepat Jin menginjak usia 10 tahun. Ya, waktunya bagi Jin dipindahkan ke kediaman utama. Setelah Gili selesai berkemas, mereka berdua pun segera OTW. Dan di perjalanan kali ini, mereka akan dikawal oleh 2 guardian kenik bernama Jeremy dan Holt. Namun belum juga setengah jalan, kereta Jin udah mendapat serangan. Holt dan Jeremy izin pergi untuk mengatasinya. Tapi di sini Jin menyadari sesuatu. Jin memerintahkan Gili agar segera mengeluarkan ia dari kereta. Ia punya firasat buruk. Seharusnya para guardian kenik tidak boleh meninggalkan seorang putra Ronkandel begitu saja. Entah mereka lupa atau palsu, yang jelas Jin gak bisa mempercayai mereka. Yaps, benar saja. Tepat sedetik mereka keluar, boom! Keretanya meledak. Di bawah badai salju, Gili terus membawa Jin berlari tanpa henti. Di sini kita agak sedikit dibikin kaget ya. Ternyata ya, Gili itu bukan pelayan biasa, cok. Dia punya power yang bisa dikatakan setara guardian kenik, bukan pertarung biasa lah pokoknya. Kembali ke sudut pandang Jin. Waktu itu mereka bertemu dengan 2 paksi pasukan yang sedang baku hantam. Satu paksi kita anggap aja merah, menyatakan mereka adalah orang Ronkandel. Dan paksi satunya lagi yaitu putih, ya apalagi kalau bukan pemburu Jin. Nah, saat ditanya siapa orang yang telah memerintahkan mereka, mereka malah ngebacot ria boy. Sehingga, Gili, bunuh satu dan biarkan satunya lagi hidup untuk kita interogasi. Lecet dikit nggak apa-apalah. Setelah mendengar perintah itu, Gili bergerak secepat kilat ke depan musuh dan sat, mission clear. Tapi meski sudah dibikin tak berdaya, si bangsat ini masih berani koar-koar. Jangan senang dulu kau bocah. Ini peringatan keras. Era Ronkandel akan segera berakhir. Mendengar itu, Jin malah meresponnya dengan senyum jahat. Ya, aku tidak peduli Ronkandel mau runtuh atau gimana. Tapi yang pasti, era Jin Ronkandel akan tetap dimulai. Membalas kata-kata Jin, si bangsat itu teriak lagi, kejayaan hanya untuk Zippel. Mendengar si bangsat itu menyebut Zippel, Jin pun mengurungkan niatnya melakukan interogasi. Gili, langsung bunuh aja. Gak ada informasi penting yang bisa kita dapatkan darinya. Itu hanya buang-buang waktu. Lebih baik kita lanjut aja. Sepertinya gue harus jelasin dulu nih tentang Zippel. Zippel adalah nama dari sebuah klan yang terkenal akan magic, musuh bebuyutan klan Ronkandel. Keduanya udah berseteru jauh-jauh hari boy. 1000 tahun yang lalu, dalam upaya menekan dominasi Ronkandel yang hampir menguasai dunia, Zippel berhasil memaksa Ronkandel menandatangani sebuah perjanjian yang melarang Ronkandel menggunakan magic. Mulai saat itulah Ronkandel dinerf habis-habisan. Dulu Ronkandel tuh dikenal akan Swordman Magic, tapi sekarang magicnya hilang, tinggal Swordmaster aja.